Halo Sobat Pembelajar, ketemu lagi dengan channel Belajar Administrasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sistem dalam organisasi. Penasaran kan? Yuk, kita belajar bersama. Pertemuan kali ini, kita punya 3 capaian pembelajaran. Yang pertama, the student can show curious and discipline, thoroughness and critical thinking in the learning process. Jadi mahasiswa mampu menunjukkan sikap penasaran, disiplin, teliti, dan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. The second, the student can explain organization system. Mahasiswa dapat menjelaskan sistem organisasi. And the last, the student can make conclusion the concept of system in the organization. What do you think about system? Apa pendapat saudara tentang sistem? Kata sistem mungkin bukan merupakan hal yang baru kita dengar pada saat ini. Tetapi lebih jauh lagi, kita sudah mendengarkan kata sistem mungkin sejak kita dari kecil, especially for Z generation, khususnya untuk teman-teman yang generasi Z. Generasi Z hidup di mana sistem itu sudah berkembang, sudah mapan seperti sekarang ini. Pada saat kalian masih kecil, perkembangan komputer, perkembangan smartphone, perkembangan internet sudah menuju ke arah mapan. Sehingga tidak asing sebenarnya kata sistem itu. Di antara kita banyak sekali terdapat sistem, misalnya sistem komputer, kemudian sistem akademik, kemudian sistem keuangan, sistem smartphone, dan lain sebagainya. So, what a system? Jadi, apa sih sebenarnya sebuah sistem? Mungkin apabila kalian mendapatkan pertanyaan itu, ada beberapa hal yang bisa kalian sampaikan tentang itu. Apa pendapat saudara tentang sistem? Mungkin satu waktu kalian berpikir sistem itu merupakan kesatuan komponen. Jadi ada kesatuan, ada satu komponen yang saling mengisi satu sama lain sehingga membentuk sebuah kesatuan yang dinamakan sistem. Or maybe some people say sistem itu suatu lingkaran yang besar. Jadi lingkungan itu dibentuk oleh beberapa komponen di mana di dalamnya ada input, proses, output. Or maybe some people say about system memiliki komponen yang membentuk suatu kesatuan. Jadi ada komponen banyak bersama-sama kemudian menjadi sebuah benda, menjadi suatu kesatuan yang utuh. Ketiga pendapat ini betul memang adanya, akan tetapi belum kompleks. Gitu. Nah, untuk melihat definisi dari sistem itu, coba kita melihat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Ibnu Samsi, menjelaskan sistem merupakan sekumpulan kegiatan yang terdiri dari sub-subsistem yang saling berinteraksi dan berproses untuk tujuan tertentu. Pendapat kedua dari Marimin dan Nurul menyebutkan bahwasanya suatu sistem merupakan suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang paling berkaitan secara teratur dan berusaha mencapai tujuan pada lingkungan yang kompleks. Pendapat ketiga dikemukakan oleh KKBI. Saya mendapatkan bahwasanya sistem itu berasal dari bahasa Latin, systema, dan bahasa Yunani systema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut pendapat Indrajit, sistem pula dapat diartikan sebagai kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ada beberapa kesamaan di antara 4 pendapat ini. Yang pertama, sistem itu adalah kumpulan dari bagian-bagian yang lainnya atau komponen. Kemudian mereka
berinteraksi, bekerja sama secara teratur. Ada keterkaitan. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan tertentu atau mencapai tujuan bersama. So, we can make a conclusion about what is system. Pada dasarnya, seperti yang sudah dikatakan tadi, sistem memiliki komponen yang berkaitan secara teratur. Jadi satu sama lain, komponen itu akan membentuk kerjasama atau interaksi. Nah, interaksi ini digunakan untuk mencapai tujuan atau the activities is carried out in order to achieve a common goal. Jadi aktivitas-aktivitas dari interaksi tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Siapakah yang melakukan interaksi? Yang pastinya, important activities consistent of the subsystems, small parts, or component. Jadi yang berinteraksi itu merupakan subsystem atau bagian-bagian kecil atau komponen di dalam satu sistem. Jadi ketiga hal ini merupakan inti dari pengertian dari sistem tersebut. Jadi ada komponen, ada interaksi, kemudian ada tujuan. Komponen berinteraksi untuk mencapai tujuan. The system is built on various characteristics and various system components. This component has a broad meaning, generally includes system elements and their subsystem. The following will discuss in detail the notion of system characteristic, system component, and system classification, as well as the structure and form of the system. Sistem terbangun atas berbagai karakteristik dan berbagai komponen sistem. Komponen ini memiliki arti yang luas, umumnya mencakup elemen sistem dan subsistemnya. Berikut kita akan bahas mengenai karakteristik sistem, komponen sistem, klasifikasi sistem, dan bentuk-bentuk sistem. A subsystem is a system within a system. This means that a system is at more than one level. Jadi subsistem itu merupakan sistem dalam suatu sistem. Hal tersebut berarti sistem itu pada lebih dari satu tingkatan. Contoh, for example, this car. Jadi ini adalah mobil. Mobil itu suatu sistem yang terdiri dari berbagai sistem. Misal ada sistem mesin, sistem rangka bodi, sistem kelistrikan. Nah, sistem mesin sendiri have a small part. Jadi ada sub-sistemnya. Bisa terdiri dari sistem karburator, sistem generator, sistem bahan bakar, dan lain sebagainya. So, if I want to describe about level of the system, maybe like this. Jadi ada sistem besar. Jadi sistem besar itu mempunyai penyusun, yaitu subsistem. Nah, subsistem tersebut juga mempunyai penyusun. Jadi bisa kita bayangkan sistem besar itu mobil, subsistemnya ada sistem mesin, kemudian subsistemnya ada sistem karburator, sistem bahan bakar, dan sistem lainnya. Nah, dalam satu kesatuan ini bisa membentuk sebuah sistem yang sangat besar dan bisa dinamakan sebagai super system. Nah, contoh lainnya misalnya sistem dari SIAKAD. Dalam satu SIAKAD itu ada informasi terkait academic management. Ada human resource-nya, itu ada dosennya, ada PA-nya, kemudian terintegrasi dengan PDDikti. Nah, PDDikti itu pangkalan data Direktorat Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi. Jadi mata kuliah yang kalian ambil itu akan terkumpul, kemudian menjadi dasar dosennya ngampunya siapa dan akan dilaporkan ke PDDikti. Jadi setiap mata kuliah yang kalian ambil akan tersinkron ke database Dikti. Dalam sebuah database itu misalnya ada sistem namanya Sister ya. Nah, di Sister itu nanti pada saat saya mengklik data mengajar itu sama seperti isi KRS kalian. Misalnya kalian mengambil mata kuliah prosedur dan metode kerja pada mata kuliah ini, nah nanti akan selain di SIAKAD nanti akan terlink juga ke PDDikti. Jadi Academic Integration Solution itu dalam SIAKAD itu memuat berbagai macam sistem yang menyusun sistem informasi akademik itu sendiri.
If in an organization there are a level above the system, then the system can be referred to as a super system. Jadi apabila dalam sebuah organisasi terdapat tingkatan di atas sistem, maka sistem tersebut dapat disebut sebagai super system. Misalnya ini sistem nih, ada sistem keuangan gitu di dalam perusahaan. Kemudian sistem keuangan itu terdiri dari sistem gaji, sistem pelaporan pajak, sistem tunjangan kinerja, dan sistem lainnya. Nah, sistem gaji itu ada lagi subsistem yang penyusunnya itu. Misalnya sistem administrasi gaji, sistem arsip gaji, sistem presensi yang menghitung kehadiran yang nanti akan menghitung uang makan yang akan dijadikan dalam satu struk dengan gaji. Nah, semua sistem itu merupakan bagian dari sistem keuangan. Nah, akan tetapi dalam suatu organisasi itu bukan hanya ada sistem keuangan saja. Misalnya ada sistem administrasi, ada sistem produksi, ada sistem pengiriman, kemudian ada sistem logistik, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai super system. Nah, karakteristik dari sistem, karakteristik sistem it's have a egg. Yang pertama bisa kita namakan sebagai sistem komponen atau komponen sistem. Komponen sistem merupakan suatu sistem yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen itu saling berinteraksi dan dapat berupa subsistemnya itu sendiri. Sedangkan setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar yang disebut dengan suprasistem atau super system. Yang kedua adalah sistem boundary atau batasan sistem. Boundary diartikan sebagai ruang lingkup sistem yang merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkup luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. The next, system environment atau lingkungan di luar sistem. Lingkungan luar sistem merupakan bentuk apapun yang ada di luar lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut. Lingkungan luar sistem bisa berakibat baik dan bisa berakibat buruk. Contoh misalnya, user merupakan salah satu lingkungan luar sistem. Jadi di luar sistem itu ada user. Apabila user itu mempunyai kemampuan yang baik, ya dia bisa berdampak menguntungkan untuk sistem. Jadi sistemnya lancar. Input, proses, output itu gampang. Sebaliknya apabila user itu tidak mampu beradaptasi dengan sistem, gaptek gitu ya. Jadi penggunaan sistem itu tidak lancar. Berarti itu merugikan sistem itu sendiri. And the next is system interface atau penghubung sistem. Penghubung sistem merupakan media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lainnya. Penggabungan ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran suatu subsistem yang akan menjadi masukan untuk subsistem lainnya dengan melewati penghubung. Dengan demikian, suatu integrasi sistem dapat membentuk suatu kesatuan. Next, sistem input atau masukan sistem. Masukan sistem merupakan energi yang dimasukkan dalam sistem. Dapat berupa pemeliharaan atau sinyal. Contoh, misalnya dalam satu unit komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputer. Sementara data adalah sinyal input yang akan diolah menjadi informasi. Sistem output atau keluaran merupakan hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan bagian bagi subsistem. Contoh, sistem informasi berarti keluarannya adalah informasi. Siakat keluarannya adalah apa? DHS atau daftar hasil studi ya, berupa mata kuliah, dan itu nilai akan membentuk sebuah IPK. The next adalah sistem proses. Sistem proses merupakan
kegiatan yang mengubah masukan menjadi keluaran. Misalnya sistem akuntansi, sistem ini mengolah data transaksi menjadi laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. And the last, about goals atau sasaran. Sasaran merupakan tujuan yang pasti dan bersifat deterministik. Jadi, suatu sistem itu pasti memiliki sasaran. Apabila tidak, berarti sistem itu tidak beroperasi atau tidak berguna untuk dibuat. Suatu sistem dikatakan bisa berhasil apabila sudah mencapai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. That's all about characteristic system. We have eight. The first system component, the second system boundary, the third system environment, and the fifth system interface, and the next system input, system output, system process, and the last its goals. Jadi ini merupakan gambaran dari sebuah sistem yang ada pada bundaran yang paling inti, itu ada input, proses, output yang menghasilkan sasaran. Kemudian di dalam situ ada batasan di luar dari sistem itu sendiri. Nah, sesuatu hal yang di luar batasan input, proses, output tadi itu dinamakan sebagai environment atau lingkungan. Contoh misalnya ini sebuah sistem yang sederhana di tempat kita, yaitu siakat. Jadi di siakat itu ada beberapa input, proses, dan output. Inputnya berupa mata kuliah, kemudian diproses oleh sistem, disetujui oleh PA, kemudian outputnya adalah KRS atau kartu rencana studi. Dalam jangka panjang, kemudian KRS itu akan menjadi namanya DHS, daftar hasil studi. Ya, mata kuliah beserta nilainya. The process of academic information system through siakat maybe like this. Jadi ada input, select course, kemudian communication dengan PA, kemudian the process approved by academic advisor, kemudian print out. Nah, outputnya bisa berupa KRS dan presensi kuliah kalian. Apabila kalian tidak mengisi siakat, berarti kalian tidak bisa mengikuti mata kuliah ini, dan di presensi itu kalian tidak ada daftarnya. Kira-kira seperti itu. We move about classification of system. Jadi ada 4 klasifikasi utama dalam sistem. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama terkait tentang bentuknya. Jadi ada 2, ada abstrak, ada fisik. The first, abstract, that means a system of thoughts or ideas. Jadi sistem itu hanya berupa pemikiran atau ide, not physically visible. Jadi tidak tampak, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat. Contoh misalnya, example, theology system. Jadi sistem keagamaan itu merupakan sistem pemikiran atau ide. Jadi kita nggak bisa melihat dosa dan pahala, surga atau neraka. Jadi itu hanya ada di pemikiran kita. Tapi kita yakin sebagai makhluk beragama bahwa surga dan neraka itu ada, pahala dan dosa itu ada. Opposite of abstract system, it is physical system. Jadi physical system itu merupakan sistem yang berbentuk fisik, tampak, nyata, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan. Example misalnya sistem komputer, sistem informasi. The next, it's about pembuatannya, creation. Jadi yang pertama adalah natural system, creation by God. Jadi dibuat oleh Tuhan. Sistem natural merupakan a system made not by human. Jadi sistem ini tidak dibuat oleh manusia. Natural occurring system, sistem yang terjadi secara alami. Contoh misalnya solar system, earth system, sistem tata surya, sistem bumi, sistem fotosintesis, sistem pencernaan, sistem pemikiran, sistem pendengaran, sistem penglihatan, dan lain sebagainya. Opposite of natural system, it is human-made system. Atau kebalikan dari natural system adalah sistem yang dibuat oleh manusia. A system made by human atau sistem yang dibuat oleh manusia.
Jadi sistem ini bisa berupa sistem komputer, sistem informasi, smartphone, kemudian sistem pencahayaan lampu, kemudian ada sistem listrik, dan lain sebagainya. The next classification adalah sistem by prediction. Jadi sistem itu digunakan untuk memprediksi sesuatu dengan tepat. Jadi a system that operate with predictable behavior. Jadi sistem itu beroperasi sesuai dengan perilaku yang dapat diprediksi. Misalnya interaction between part can be detected by certainly. Jadi interaksi antara bagian itu dapat diprediksi dengan baik. The output of the system is predictable. Jadi output dari sistem itu bisa diprediksi oleh kita. Kemudian sebaliknya ada namanya probabilistic system. Nah, sistem probabilistic merupakan sistem where future condition are unpredictable. Pada sistem ini tidak dapat memprediksi masa depan. Prediction depend on probability theory, berdasarkan teori-teori kemungkinan. Misalnya super computer system. Kalau kita bisa mencari berita, ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Cina, peneliti di Cina, yang membuat matahari buatan. Nah, pada saat proses pembuatan matahari itu, komputer hanya bisa memprediksi, oh seharusnya matahari buatan itu bisa sekian menit, atau bisa berapa jam, atau bisa. Tetapi hasilnya itu belum tentu. Jadi komputer itu based on prediction saja. Tetapi prediksi itu ya tidak 100% akurat. Kira-kira seperti itu. And the last about environment of the system, jadi terkait dengan lingkungan, ada yang berbasis closed system and open system. Closed system berarti closed from environment, itu tertutup dari lingkungan. Jadi lingkungan itu tidak mempengaruhi sistem. Contoh sistem dengan sifat tertutup ini only in military or intelligence service organization. Jadi biasanya kalau organisasi militer dan intelijen itu tidak terpengaruh oleh orang luar. Jadi mereka sistemnya sendiri dan tertutup. Atau sistem-sistem yang rahasia, yang tidak diketahui orang banyak. Opposite of closed system, it's open system. Jadi open system itu open from environment. Jadi mereka bisa membuka diri dengan lingkungan, menerima perubahan dari lingkungan, dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, contohnya adalah common organization atau organisasi pada umumnya. Nah, apakah sistem buatan manusia itu semuanya baik? Nah, jawabannya ya belum tentu semuanya baik. Karena ada beberapa sistem yang justru dibuat tidak sesuai dengan keinginan. Akhirnya ya sistem terbengkalai, kemudian menghambur-hamburkan biaya. Nah, apabila kita mendapatkan pertanyaan, are all system made by human good? Apakah sistem dari buat oleh manusia itu bagus? Ya, jawabannya bisa iya, bisa tidak. But I have several reason for the flawed system. Saya punya beberapa alasan kenapa sistem itu bisa menjadi buruk. Gitu. The first is does not meet user needs. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan user. Jadi sistem itu dibangun atas dasar kebutuhan user, bukan atas nama kita. Jadi kita ada duit, terus kita bangun. Tidak seperti itu. Tapi ada kebutuhan yang mendasarkan, ya oleh karena itu kita membuat sebuah sistem. Nah, sistem yang dibuat tidak berdasarkan kebutuhan, ya tidak akan digunakan karena kita tidak butuh. Kira-kira seperti itu. And second, have poor performance. Jadi tidak mempunyai performa yang baik, malahan performanya jelek. Jadi dipakai kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Crash. Keseringan crash ketimbang berjalan baik. Kemudian low reliability and low usability. Jadi low reliability itu maksudnya di perusahaan A itu bagus, di perusahaan B nggak bisa dipakai, di perusahaan C kadang-kadang itu dipakai, bisa, tapi keseringan error gitu. Jadi tidak reliable. Jadi hasilnya itu
naik turun. Kadang-kadang bisa di perusahaan ini, kadang-kadang di perusahaan sana itu lancar, tapi di perusahaan ini tidak bisa, dan lain sebagainya. Low usability itu maksudnya rendah kegunaannya. Jadi sistem ini bisa disubstitusi dengan sistem yang lain. Jadi sehingga ya tidak dipakai. Atau sistem ini buruk karena tidak di-maintenance dengan baik atau bad maintenance. Karena maintenance itu perlu biaya. Jadi pada saat peresmian, sistem itu super cepat. Lama-lama servernya tidak di-service, tidak di-maintain, lambat, penumpukan data, kemudian penumpukan trust dan lain sebagainya, akhirnya lambat. Kemudian lama-lama tidak digunakan. Dan seiring berjalannya waktu, sistem ini ya udah ditinggalkan karena buruk dianggapnya. Padahal itu kesalahan dari usernya sendiri yang tidak memaintain sistem itu dengan baik. Kemudian inappropriate budget. Jadi tidak sesuai dengan budget. Budget sistem 1 miliar, tetapi punya anggaran 100 juta. Sehingga pura-puranya membuat sistem 1 miliar tetapi menggunakan 100 juta. Padahal sistem itu tidak bisa dibuat seperti itu. Jadi untuk menjalankan suatu sistem, ada 1 komponen, 2 komponen, 3 komponen, 4 komponen yang harus ada. Dan itu mempunyai biaya. Pada saat 1 komponen dengan komponen yang lainnya dihilangkan untuk alasan menghemat, berarti tidak ada interaksi yang baik antara 1 komponen dengan komponen yang lain yang akan menghasilkan output. Jadi kira-kira seperti itu. Dengan outputnya besar, berarti kan memerlukan komponen yang banyak. Pada saat komponen itu jadi sedikit, berarti outputnya tidak besar, ya, menjadi sedikit pula. And the last about user who can't adapt. Jadi user atau pengguna yang tidak adaptif terhadap sistem itu akan berdampak buruk pada sistem. Contoh, misalnya sekarang kuliah menggunakan e-learning, ada Bismart, ada Google Classroom, kemudian kadang-kadang pakai Zoom meeting dan lain sebagainya. Jadi dosen-dosen yang tidak mempunyai kemampuan dalam bidang itu, ya tidak akan memanfaatkan sistem. Jadi sistemnya itu jadi buruk bagi mereka. Padahal yang buruk bukan sistemnya, tetapi usernya sendiri yang tidak bisa beradaptasi dengan sistem yang dibuat. Jadi sistem yang dibuat mahal ya justru tidak berguna gitu bagi orang banyak karena orang itu tidak bisa menggunakan. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Silakan buat kesimpulan teman-teman, sobat semua tentang apa sih sistem dalam organisasi itu. Kalian bisa menulisnya dalam sebuah kuis yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Sekian pembahasan topik hari ini tentang sistem dalam organisasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video pembelajaran lainnya. See ya.